Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma. Kali ini saya akan membahas tentang 6 penyebab kamu sulit untuk melupakan si dia setelah putus. Oke, mungkin beberapa di antara kamu yang menemukan video ini, kamu langsung tertarik dengan judulnya. Mungkin kamu baru aja mengalami yang namanya putus hubungan sama pacar mungkin, atau tunangan, calon istri atau calon suami, atau mungkin yang sudah resmi jadi pasangan kamu, terus kamu bercerai. Dan sudah terjadi beberapa hari yang lalu atau bahkan beberapa minggu yang lalu. Atau mungkin sudah berbulan-bulan, tapi kamu susah sekali untuk bisa melupakan dia. Yang ada kamu malah semakin teringat. Terus kalau kamu menyendiri jadi nangis, ingat sama dia gitu ya. Nah, kalian mengalami 6 penyebab yang kalian harus sadari dulu ini penyebabnya kenapa kamu nggak bisa lupa sama dia. Oke, yang pertama karena kamu tidak bisa melepaskan dia jauh dari fantasi atau hayalan kamu. Hayalan apa? Misalnya hayalan bahwa dia akan menghubungi kamu, minta balikan, kemudian dia akan berubah, yang tadinya mungkin putus karena dia yang menyakiti, tapi kamu masih berharap dia bisa berubah, berjanji dan minta balikan lagi sama kamu. Nah, ini harusnya kalian hentikan ya, karena itu kan cuma imajinasi atau harapan semu gitu ya. Ya mungkin mantan kalian itu orang baik secara individu, personal dia adalah orang yang baik, tapi kalian harus tetapkan lagi dalam hati kenapa kalian sampai putus. Karena hubungan kalian toksik dan dia bukan yang terbaik untukmu ya. Dia mungkin orang yang baik tapi bukan pasangan yang baik buat kamu. Oke. Penyebab kedua yaitu kamu selama berhubungan sama dia udah investasi terlalu banyak. Yang saya bicarakan di sini bukan investasi uang atau harta benda pemberian ya. Tapi investasi di sini yang saya maksud adalah investasi secara emosi. Energi emosi kamu itu yang selama ini selalu kangen sama dia, selama pacaran kamu yang lebih cinta sama dia, yang lebih perhatian sama dia. Dia minta tolong kamu selalu bantuin, apapun kamu lakukan untuk dia, dan yang terutama adalah hati dan pikiran kamu selalu memikirkan dia. Artinya kamu sekian tahun ini pacaran sama dia, hubungan sama dia, kamu yang investasi energi emosinya lebih banyak. Dan ini tiba-tiba putus, makanya ini adalah sesuatu yang berat. Saya mengerti, mungkin kalian struggle banget sama ini. Tapi ya, kalian harus ingatkan lagi dalam hati apa yang menyebabkan ini kalian putus. Mungkin kalian memang tidak ditakdirkan untuk bersama ya. Oke, yang ketiga penyebabnya apa? Karena kamu malas untuk move on gitu ya. Move on dalam artian bukan berarti mencari pacar baru, tapi bisa aja sih kamu pacaran lagi tapi hati kamu tuh belum bisa beralih ke orang lain atau ke hal lain, hal positif lainnya, ke pekerjaan atau misalnya ke keluarga, karena kamu sudah terlanjur hati kamu tuh ke dia gitu. Oke, jadi semacam apa ya, kamu nggak mau repot dengan orang baru gitu ya. Kemudian mungkin saja secara fisik ada orang baru hadir dalam kehidupan kamu, tapi secara emosi kamu masih belum bisa lupa sama mantan. Oke. Yang keempat, karena kamu selama dari awal hubungan kamu sudah attach atau melekat secara emosional sama dia. Dan ditambah lagi ada kontak-kontak fisik yang bikin kamu secara emosi makin lengket sama dia gitu ya. Saya tidak membicarakan bahwa ini terkait yang sesuatu yang tabu, tapi
tapi bahkan kalian artinya mengorbankan perasaan kalian bahwa merasa tidak nyaman dipegang, tidak nyaman digandeng-gandeng, disentuh, tapi kalian mau aja gitu karena demi gitu. Nah, ini yang menyebabkan kalian jadi lengket gitu, jadi melekat sama mantan. Oke. Makin lama ini terbentuk kemelekatan ini, maka makin susah kamu untuk melupakan sang mantan. Oke, yang kelima, penyebab yang kelima adalah kamu tuh nggak percaya dan tidak yakin bahwa ada orang yang lebih baik daripada dia. Oke, jadi kamu menganggap mantan kamu itu adalah orang yang terbaik, yang paling mengerti sama kamu, dan kamu merasa bahwa selain dia tuh kayaknya nggak ada lagi orang yang bisa lebih baik, yang bisa lebih mencintai kamu ketimbang dia gitu. Baik itu dari segi perhatian, kasih sayang, maupun dari segi kualitas-kualitas lainnya dari mantan gitu. Mungkin dia punya pekerjaan yang mapan segala macam, pendidikan tinggi. Ketika kamu sudah berencana nikah terus batal, kayaknya malu gitu, bisa juga ya. Kamu malu. Kayaknya ini udah terbaik kok, nanti datang orang yang lain nggak srek gitu. Kamu beranggapan bahwa nggak ada yang lebih baik daripada mantan kamu. Yang keenam ini biasanya nih yang struggle banget. Penyebab keenam adalah karena kamu melawan perasaan kamu sendiri. Artinya begini, ketika kamu melamun sendiri, lihat HP gitu ya, kamu jadi teringat sama dia, terus kamu malah, kenapa sih saya ingat terus sama dia gitu. Jadi kamu memarahi diri kamu sendiri, kamu merasa kesal terhadap diri kamu sendiri. Bahkan setelah kamu mengirimkan pesan, DM, chat, nggak dibales, akhirnya kamu mencaci maki diri kamu sendiri. Bodoh, kenapa sih gitu ya. Artinya kamu tuh jadi semakin merasa bersalah terhadap perasaan kamu sendiri. Jadi sebaiknya gimana dong? Sebaiknya ya kamu terima aja gitu. Kamu terima bahwa penyebab yang 5 tadi, kamu harus sadari memang saya sulit melupakan dia karena saya sudah terlanjur lengket sama dia. Baiklah, nggak apa-apa. Saya harus berpikir rasional. Ini seiring waktu saya akan bisa melupakan dia, dan seiring waktu ini juga saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal positif yang bisa memajukan diri saya sendiri, sehingga akhirnya saya punya kegiatan positif, hal-hal positif yang saya lakukan yang memuaskan bagi saya gitu ya. Bukan cuma dia yang bisa memuaskan saya secara emosional, tapi juga hal-hal positif yang saya lakukan, misalnya menolong orang, belajar hal baru dan segala macam gitu. Kamu harus optimis, iya. Kamu memang, memang mantan kamu itu orangnya baik, punya kenangan manis sama kamu terima aja. Dan kamu memang attach sama dia, kamu terimalah emosi itu, tapi kemudian kamu lepaskan, kamu healing, kamu sembuhkan diri kamu sendiri dengan banyak cara. Nanti mungkin saya akan terangkan di video lainnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Tetap kuat. Oke, tetap dekatkan diri kepada Allah. Kamu bisa melalui ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.